Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadratul mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sedikit mengutip dari rawi Simtud Durar yang biasa dibaca oleh orang-orang saat Maulid Nabi, tapi pasalnya itu setelah pasal mahallul qiyam, sebelum pembacaan doa walamma nazamal fikru. Di sini saya ambil pada pasal walaqad intasafa sallallahu alaihi wasallam. Kana Imam Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa hadaman al-hadith wa bi barakati ulumi wa bi qurbidda'ini amin radhiyallahu anhu. Walaqad intasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awqaf. Di sini Habib Ali Al-Habsyi beliau katakan walaqad intasafa, sungguh Nabi Muhammad itu tersifati dengan sifat yang baik, akhlak yang baik, sehingga saudara, lembaran-lembaran buku yang ditulis oleh para ulama tentang keindahan Nabi terasa sempit. Artinya nggak ada satupun orang ulama pun di alam semesta ini yang mampu untuk melukiskan keindahan Nabi Muhammad secara utuh. Tak bisa saudara. Wa'ala tafannuni wasifihi biwasfih yabna zamanu wa fihi malam musobih. Berbagai macam orang mensifati sifat Nabi Muhammad, maka yabna zaman, habis masa, malam musobih. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk mensifati secara hakikat siapa Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Ibnu Arabi beliau katakan inna ashaba Muhammadin la ya'rifuna Muhammadan. Sesungguhnya sahabat Nabi Muhammad tidak mengenal secara hakikat siapa Nabi Muhammad. Sahabat yang makan bareng Nabi, yang minum bareng Nabi, sholat di belakang Nabi, makannya bareng Nabi, ngajinya bareng Nabi, kumpulnya bareng Nabi, ngajinya sama Nabi, jalannya sama Nabi. Kata Imam Ibnu Arabi, gak kenal semua man hakikatul Muhammad. Wa inna ma ya'rifuna zilla Muhammadin. Mereka hanya kenal bayangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang katakan dalam hadisnya, la ya'rifuni illa rabbi. Tidak ada orang yang kenal aku kecuali Tuhan. Hanya Allah yang kenal secara hakikat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang unik Imam Habsyi di sini katakan walaqad intasafa. Sungguh Nabi itu tersifati. Sebelum kita jauh tentang sifat akhlaknya Nabi Muhammad, kita mesti tahu dulu sifat itu takrifnya apa, definisinya apa. As-sifatu, sifat itu maqama bidzat wa la yanfaqu anha. Sesuatu yang nempel pada zat dan tidak bisa lepas dari zat tersebut. Saya ulangi. As-sifatu maqama bidzati wa la yanfaqu anha. Sifat itu adalah, pengertian sifat adalah sesuatu yang nempel pada zat dan tak mungkin bisa untuk dilepaskan dari zat tersebut. Saya kasih contoh saudara. Ini buku kita, warnanya sifatnya apa? Kotak, putih. Saudara bisa pisahkan antara zat buku dengan putihnya? Mana? Bisa? Nggak bisa. Saudara bisa pisahkan mana buku, mana kotaknya? Gak bisa. Karpet yang saudara lagi dudukin warnanya hijau, itu sifat namanya, sifatnya hijau. Hijaunya tuh karpet, bisa saudara lepas dari karpetnya? Gak bisa. Sifat itu yang nempel pada zat dan gak bisa lepas dari zat tersebut. Paham orang ini kira-kira saudara? Ya, agak mikir dikit gitu kan. Ada yang perlu tinggal kerojokan orang juga ini jelasnya. Saudara, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang puasa di bulan Ramadan itu, beliau katakan al-alamun nasyidu
min amalin ta'ati yutamu alaihi shahibu. Rasa nggak enak, rasa perih, rasa pedih, rasa nganyahan yang ditimbulkan dari amal taat itu diganjar pahala buat orang yang terjadi tersebut. Kita hadir maulid, kita hadir ngaji, orang ceramah lama banget, perut udah lapar. Ada yang mulutnya asam gak rokok. Wah enak, yusabu alaihi shahibu. Nah, dikasih pahala, diganjar pahala bagi sohib ini orang. Mudah-mudahan semuanya kita diganjar pahala. Amin ya rabbal alamin. Maksud saya begini, kami bisa lepas dulu. Sifat itu ada dua. Ada sifat yang zati, ada sifat yang ardi. Zati itu artinya asli, ardi itu artinya palsu. Saya ambil contoh kasusnya saudara. Dalam sifat 20, sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah sifat wujud. Allah wajib secara akal bersifat adam. Mustahilnya Allah bersifat adam. Adam artinya tiada. Nah ini wujud sifat aslinya Allah, Adam sifat aslinya makhluk. Sifat asli kita nih, sifat asli kita itu ada tiada. Nah ini pada kongkok sekarang di masjid, ada namanya. Adanya kita palsu saudara. Ini makanya saya katakan sifat terbagi dua, ada yang asli, ada yang palsu. Sifat asli kita tiada, sifat palsu kita adalah adanya kita di tempat sifat palsu kita. Namanya sifat palsu nggak bisa hilang saudara. Bisa hilang dengan sifat yang asli. Kita kondangan saudara ke rumah teman kita, nyampe di pelaminan tuh perempuan cakep banget. Kita kata begini sama teman kita, lu bisa juga nyari ini cakep. Iya, gua kata teman kita tuh. Turun dari pelaminan kita makan dan macam. Seminggu kemudian rapi acara, kita WA teman kita, ngopi dong di rumah. Yang baru nikah nih, ngopi di rumah. Banyak ke rumah. Datang kita ke rumah, ada perempuan dari dapur yang naruh kopi. Kita kata, pembantu baru nih, barangan lu pembantu baru. Ini pilih gua yang malam minggu lalu nih, kawinin. Perasaan di pelaminan cakep banget dah. Mengapa? Karena banyak kopeng-kopeng. Oh, cantiknya ini perempuan di pelaminan palsu saudara. Aslinya nggak cantik. Adanya kita di alam dunia palsu. Maka aslinya kita nggak ada. Maka orang dia sadar hidup di dunia bakal kembali kepada sifat aslinya, yaitu sifat ketiadaan. Seolah-olah kamu hidup muluk, seolah-olah nggak takut mati. Nah kita harus sadar. Nah ini sifat yang ada pada diri Rasulullah, sifatnya asli saudara, dan nggak bisa lepas. Jadi akhlak yang Nabi Muhammad punya di dalam dirinya itu nggak bisa lepas dari Nabi. Karena ini sifat dati asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat-sifatnya Nabi Muhammad, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ada tuh kitab saudara 4 jilid. Kitabnya judulnya begini, wa Muhammadan. Menurut depan panggilan wa Muhammadan. Duhai Nabi Muhammad. Judulnya itu wa Muhammadan. 4 jilid. Masing-masing jilid itu halamannya 500 lebih. Masing-masing jilid dari 4 jilid itu. Tahu saudara? Di jilid keempat akhir itu musannif yang akan kita katakan gini, ini hanya secuil sekecil bagian daripada keindahan Nabi Muhammad yang saya tulis, yang saya tahu. 4 jilid yang akan kita ngomong ini hanya secuil sekecil pengetahuan saya tentang Nabi Muhammad yang saya tulis. 4 jilid, 1 jilidnya halaman 600 lebih, ada yang 700, ada yang 800. Itu 4 jilid Pak. Kenapa? Karena Nabi yang memuji Allah Ta'ala, maka ada satu makhluk yang tahu pendidikan Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun begitu saudara, minimal ada akhlak yang kita tiru.
Siapa lagi yang nyontoh ini akhlak kalau bukan umatnya Nabi Muhammad? Nah mungkin orang Kristen yang nyontoh, nah mungkin orang Muslim, orang Islam yang nyontoh. Pasti yang nyontoh akhlaknya Nabi adalah kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih akhlaknya Nabi? Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, "Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan." Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bagus akhlak dan penciptaannya, fisiknya, rupanya. Kalau rupa kita nggak bisa nyontoh, dan saudara. Emang kita lahir udah begini, hidung pesek, pakai peci, nggak pernah bener, lurus, miring mulut, pakai sarung, buntelannya gede banget. Ya, orang pantas lah kita mah. Ya, emang udah begini dari Allah Taala, udah terima aja. Tapi kalau fisiknya Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan sampai katakan Hasan bin Thabit, sebagian guru bilang Hasan bin Thabit, ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit ini beliau ngasih syariat Nabi Muhammad apa? Ahsanu minka lam taraqatu aini, yang paling indah daripadamu ya Rasulullah, lam taraqatu aini, mata ini nggak pernah mandang. Mata anak belum pernah mandang seindah engkau ya Rasulullah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, yang paling tampan daripada engkau tak pernah dilahirkan oleh wanita manapun di alam bumi. Gak ada satupun wanita yang bisa melahirin setampan engkau, gak ada. Cuman ibumu Aminah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan Allah mubarra'an min kulli aibin, bebas daripada cacat aib. Gak ada cacatnya Nabi Muhammad. Ka'annaka khuliqta kama tasya', seolah-olah engkau diciptakan sebagaimana maunya engkau. Boleh pesen. Kalau kita kan memang udah terima jadi begini, seolah Nabi Muhammad itu diciptain Allah Ta'ala kayak boleh pesen, hidungnya mancung ya, kulit putih bercampur merah, itu baru bidang saudara. Rambut ikal, alis kayak jubir, jidatnya lebar, mulutnya bulat, jenggotnya cakep saudara. Tuh mata kayak pakai sifat mata selama-lamanya. Kalau jalan kayak orang turun dari turunan, ya, jalan kayak turun dari turunan. Ala sobabin itu cakepnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau visi kita nggak bisa tiru dah. Yang bisa kita tiru apa? Akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akhlaknya? Wa awalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Nabi itu yang paling terdepan urusan akhlak. Bagaimana urusan akhlak yang paling terdepan? Ini cerita ma'ruf, pasti kita udah pernah dengar. Nabi Muhammad jalan di lorong, ada yang meludahin, mau pergi ke Ka'bah ibadah, ada yang meludahin, tiap hari diludahin mulu. Hingga satu hari jalan di lorong tersebut yang meludahin gak ada. Kan aneh juga, udah tiap hari diludahin, suatu hari gak ada yang meludahin. Itu memang biasanya gue dapat hadiah di sini, kok kagak ada yang meludahin. Nanya nih Nabi sama temennya itu yang meludahin, temen ente yang bisa meludahin hari mana? Oh lagi sakit. Oh sakit. Kalau gitu ada jenguk, pulang ke rumah saudara, bawa-bawaan. Assalamualaikum, dibuka, ya ampun, orang yang aneh sakitin tiap hari, yang aneh ludahin tiap hari, orang teman-teman aneh aja yang nyuruh aneh nyakitin dia belum ada jenguk aneh, dia yang aneh sakitin jenguk aneh. Itu Nabi terdepan urusan akhlak saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tetangga sakit, ya lama atau kita jenguk. Kita sakit, lama kita jenguk saudara. Saudara kita sakit sampai 2 bulan, kagak kita jenguk-jenguk, orang-orang aja. Yang wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Allah Ta'ala senantiasa dalam pertolongan hambanya kalau hambanya menolong hambanya. Biar peduli saudara orang. Ini saudara kita yang ada di Palestina sekarang, kita doain kalau emang jiwa raga kita nggak bisa ke sono, nyumbang transfer juga kagak bisa, emang tiap hari rokok minta mulu orang, duit orang adat ada muka, bagaimana udah doain saudara. Ini saya teringat dulu
Ada satu cerita Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau Imam Muslim yang beliau punya ucapan al-istadu minad-din laula al-istad laqala man syaa. Abdullah bin Mubarak beliau suatu hari pergi haji naik haji, tidur di Masjidil Haram, mimpi ketemu malaikat lagi dialog. Yang satu malaikat tanya ke temennya, ada berapa orang yang diterima pahala hajinya hari tahun ini? Kata malaikat temennya, nggak ada satupun orang yang diterima hajinya. Berapa orang yang hadir tahun ini haji 600.000 orang, dan satu pun nggak ada yang Allah Ta'ala terima, termasuk Abdullah bin Mubarak. Padahal dia ulama besar. Nangisnya Abdullah bin Mubarak kalau mimpi, saudara. Bertanya-tanya, kenapa kok aneh terima hajinya? Apa ada kesalahan dari anda? Kata di malaikat, tapi ada satu orang nggak pergi haji, Allah terima pahala hajinya, dan gara-gara dia 600.000 yang nggak diterima tadi Allah terima semua. Namanya li ajli ainin al-mu'ainin tukrum, karena satu orang 1000 orang jadi mulia. Tuh, siapa yang namanya Ali al-Muwaffaq dari kota Damaskus, dan dia kerjaan tiap hari adalah tukang sol sepatu. Abdullah bin Mubarak bangun dari mimpinya, dia nangis karena dia tahu gak diterima hajinya. Rapihin rangkaian haji, gak langsung pulang ke rumah, pulang mampir ke Damaskus, nyari tukang sol sepatu yang namanya Ali al-Muwaffaq. Lama pencarian Abdullah bin Mubarak ketemu dengan Ali al-Muwaffaq. Ali al-Muwaffaq, betul saudara tahu dari mana? Begini ceritanya Tuhan, saya mimpi begini, diceritain sama Abdullah bin Mubarak. Nangis ini Ali al-Muwaffaq. Apa kata Ali al-Muwaffaq? Tuhan, 40 tahun saya nabung duit dari usul sepatu. 40 tahun saya pengen haji, saya nabung. 40 tahun Pak nabung Pak dari usul sepatu. Dikit-dikit untung ditabungin sama dia. Saya berangkat haji tahun ini kekumpul 350 dirham. Saat saya mau haji, istri saya lagi hamil lagi idah, nyium masakan tetangga. Bang, tolong bang, sebelum pergi mintain sama tetangga. Ida rasanya ini, minta ke tetangga atau pintu, assalamualaikum, keluar janda perempuan. Ada apa Pak? Ini istri saya lagi hamil, Ida minta sedikit makanan, boleh nggak? Kata ini perempuan, oh makanan ini halal untuk kami, haram untuk bapak. Bingung ini Abdullah bin Mubarak, emang ada makanan yang halal untuk ente, haram buat anak? Begini Pak, saya ini janda, anak saya 4 yatim semua. Kami ini matahari udah gak makan. Tadi aneh nyari kerja gak dapat, pulang aneh ketemu bangke keledai. Aneh bawa tuh bangke, aneh masak. Bangke haram dimakan, tapi dalam kondisi darurat halal dimakan. Ini halal buat kami, haram buat bapak. Ini Ali al-Muwaffaq, tetangganya ada yang kelaparan, ada yang lagi susah, dia nangis kalau tahu tetangganya susah. Dia pulang ke rumah, duit yang ditabungin 40 tahun 350 dirham diambil, dikasih semua. Ente belanjain makanan yang paling enak buat anak-anak ente beliin pakaian. Ini duit banyak banget Pak, ini duit 40 tahun yang boleh nabung buat pergi haji. Lah bapak nggak pergi haji? Ya haji saya di depan pintu rumah saya. Haji saya ada di depan pintu rumah saya, gara-gara dia pahalanya diterima yang 600.000 tadi. Wallahu fi aunil abd, maka al-abdu fi aunil. Allah senantiasa nolongin hamba selama hambanya nolongin saudara. Tuh, biar betul kita ya sama saudara kita ya. Saudara maju, alhamdulillah kita syukur. Jangan gede aja hati. Saudara maju, beli punya mobil baru, kata diri dalam hati kita, paling ngepet itu dia tuh. Ada yang begitu, ada orang Depok tapi nggak ada di sini mungkin ya, mudah-mudahan ada. Tetangganya beli baru, ada yang dengki saudaranya, agak pengen saudaranya maju. Giliran saudara susah, giliran tetangga susah, senengnya bukan main. Rasain dulu, ada tuh begitu jangan. Nabi ajarin bahwa walahum ila makarim akhlaqi sabab. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.